Oke, selamat pagi ya. Kita ada di pertemuan ke-14 mata kuliah teori bilangan, dan kali ini kita ingin membahas tentang fungsi multiplikatif ya. Namun sebelumnya kita mengingat dulu ada suatu fungsi yang menarik ya, yaitu fungsi V-Euler atau dalam bahasa Inggris Euler V-function ya. Oke. Kita mengingat kembali apa itu definisi Euler V-function. Definisi Euler V-function itu adalah sebagai berikut ya. Jadi misal n adalah bilangan bulat positif, maka fungsi V-Euler dengan simbol Vn ini itu didefinisikan sebagai banyaknya bilangan-bilangan positif, bilangan-bilangan bulat positif yang tidak lebih dari n yang relatif prima ke n gitu ya. Sebagai contoh, misal n-nya 1, maka V1 ya, maka V1 itu ada berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 1 yang relatif prima ke 1. Ya ada sebanyak 1 aja gitu ya. Nah, kalau n-nya 2 berarti V2 berapa Pak? V2 itu artinya banyaknya bilangan yang relatif prima kedua, bilangan bulat positif yang relatif prima kedua ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 1. Hanya 1 aja gitu ya. Kalau n-nya 3, maka bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 3 yang relatif prima ketiga ada 2, yaitu 1 dan 2. Maka di sini tertulis 2. Kalau mau mencari V10, misal ya, ini V10, maka berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 10 yang relatif prima ke 10? Kalau kita list yaitu 1, 2 tidak relatif prima, jadi 1, 3, terus 4 tidak, 5 tidak, 6 tidak, 7 ya, dan 8 tidak, 9. Oke, jadi ada 4, yaitu 1, 3, 7, dan 9. Jadi V10 itu adalah 4. Nah, kalau kita lihat di sini, wah ini bentuknya, kalau kita pengen lihat polanya, mungkin ada rumusnya enggak ya? Euler V-function ini, kalau kita lihat 1, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 6, 4, 11, 4, jadi sepertinya sulit mencari rumusnya ya. Nah, namun khusus jika jika n-nya adalah bilangan prima, maka kita bisa mencari nilai Vn ya, menggunakan teorema 4.1 ini. Jika P adalah bilangan bulat positif, maka berlaku ini. Vp itu sama dengan Vp-1 ya. Jika dan hanya jika P-nya prima. Jadi kalau bilangan yang kita cari nilai V-nya prima, maka hasilnya adalah P-1. Begitu juga sebaliknya. Kalau Vp sama dengan P-1 berarti P itu bilangan prima ya. Kenapa Pak? Ya jelas karena kalau bilangan prima, maka bilangan sebelum-sebelumnya itu relatif prima ke dia dong ya. Sehingga banyaknya bilangan bulat positif yang tidak lebih dari P yang relatif prima ya semuanya ya kecuali P. Jadi makanya rumusnya P-1. Buktinya tidak akan saya bahas detail di sini, tapi pembuktiannya ada 2 arah karena teoremanya berbunyi jika dan hanya jika ya. Lanjut. Lebih jauh lagi, kalau kita ingin mencari masa kita bisa menghitung nilai V untuk bilangan prima aja Pak gitu ya. Nah, maka jawabannya di sini tidak. Kita bisa mencari nilai V untuk bilangan yang berbentuk ini juga ya.
bilangan prima berpangkat. Bilangan prima berpangkat. Nah, jika bunyi teoremanya gini, jika P adalah bilangan prima dan S adalah bilangan positif, bilangan bulat positif, maka P pangkat S itu sama dengan, nah ini, P pangkat S min P pangkat S min 1. Ya. Buktinya tidak akan saya bahas, silahkan pelajari sendiri. Kita langsung ke contoh ya, misal berapa nilai V125 125. Kita nggak perlu mengelis dari 1 sampai 125 bilangan mana aja yang relatif prima dan ada sebanyak berapa, tidak perlu ya. Kita cukup menggunakan teorema yang terakhir tadi. V125 itu kan V5 pangkat 3 ya. Nah, ini kan berbentuk bilangan prima berpangkat. Maka masukkan aja ke rumusnya. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 3 min 5 pangkat 2. Kita tahu 5 pangkat 3 adalah 125 dan 5 kuadrat 25. Jadi pengurangannya 100. Kita juga bisa menghitung V 1024, hasilnya 512 dengan cara yang sama, dan seterusnya. Jadi kita bisa menentukan rumus nilai Vn kalau n-nya berbentuk bilangan prima atau prima berpangkat. Tapi Pak, bilangan asli itu kan tidak hanya berbentuk prima pangkat atau prima gitu ya. Gimana cara ngitung yang lainnya Pak? Apakah harus manual ngelis? Nah, jawabannya tidak. Itu suatu misteri yang harus kita pecahkan. Nah, untuk memecahkan itu ternyata kita bisa memanfaatkan apa yang ingin kita pelajari hari ini, yaitu fungsi multiplikatif ya. Fungsi multiplikatif. Apa itu fungsi multiplikatif? Ini definisi. Nah, sebelumnya kita ingin membahas fungsi aritmatik dulu, berkenalan ya. Suatu fungsi aritmatik itu adalah fungsi yang terdefinisi untuk semua bilangan bulat positif atau bilangan asli gitu ya. Jadi asal ada fungsi yang terdefinisi untuk bilangan asli, maka boleh kita sebut dia sebagai fungsi aritmatik. Lanjut. Nah, inilah yang ingin kita pelajari. Fungsi multiplikatif. Apa itu fungsi multiplikatif? Fungsi multiplikatif itu adalah fungsi aritmatik yang memenuhi persamaan berikut. Jadi F dari M kali N itu sama dengan Fm dikali Fn. Untuk setiap N, M, dan N yang relatif prima. Jadi kalau M dan N-nya GCD-nya 1, maka fungsinya bisa dirubah seperti ini ya. Artinya ini di dalamnya perkalian Mn ternyata sama dengan perkalian fungsinya. Persamaan ini bisa kita sebut sebagai ini, fungsinya mengawetkan perkalian. Lihat, ini perkalian M kali N ternyata bisa diuraikan dan masih awet berupa perkalian ya. Namun ini perkalian hasil peta M dan N. Oke. Ini cara bacanya adalah hasil peta M kali N sama dengan perkalian hasil peta M dan N. Ya, seperti itu. Oke, jadi simpelnya fungsi multiplikatif adalah fungsi aritmatik yang berlaku persamaan ini untuk M dan N yang relatif prima. Nah, fungsi multiplikatif itu bisa kita sebut lengkap kalau ternyata persamaan ini tidak hanya berlaku untuk M dan M yang relatif prima, tapi berlaku untuk semua bilangan positif M dan N. Oke. Nah, contoh. Misal, ada fungsi, diberikan fungsi Fn sama dengan 1. Ini fungsi konstan 1. F1 ya 1, F2 ya 1, F3 nilainya ya 1, F4 nilainya 1, dan seterusnya. Konstan 1. Nah, fungsi konstan 1 ini ternyata merupakan fungsi multiplikatif lengkap.
Jadi dia multiplikatif juga, bahkan multiplikatif lengkap. Kenapa? Karena berlaku gini. Untuk setiap A dan B bilangan asli, FA kali B itu kan sama dengan 1. FA sendiri kan 1. FB sendiri kan 1. Maka persamaan ini memenuhi dong. FA kali B sama dengan FA kali FB, sama-sama 1 nilainya. Ya, maka fungsi konstan 1 ini merupakan fungsi multiplikatif. Lanjut. Sama dengan di atas ya, cara penunjukannya. Jadi kalau saya punya fungsi Gn sama dengan N, ini fungsi identitas ya. Apakah dia fungsi multiplikatif, Pak? Jawabannya iya. Bahkan tidak hanya multiplikatif, tapi multiplikatif lengkap. Kenapa? Karena kita tahu GAB itu kan sama dengan AB, fungsi identitas dong. A sendiri kan GA, B sendiri kan GB. Jadi GAB sama dengan GAGB dong. Jadi persamaannya terpenuhi. Aman? Nah, ini adalah salah satu sifat fungsi multiplikatif. Ya. Jadi kalau N kita nyatakan, misal N bilangan asli ya. Setiap bilangan asli kan bisa kita nyatakan dalam bentuk faktorisasi prima. Ya. Perkalian bilangan-bilangan prima berpangkat. Perkalian bilangan-bilangan prima berbeda berpangkat. Gitu ya. Ini teorema dasar aljabar yang menyatakan setiap bilangan asli pasti bisa dinyatakan sebagai bentuk faktorisasi bilangan prima. Nah, kalau F itu fungsi multiplikatif, ternyata Fn itu sama dengan F P1 pangkat A1 kali F P2 pangkat A2 dan seterusnya sampai F kali PR pangkat AR. Jadi F juga bisa diurai seperti ini kalau fungsi multiplikatif. Kenapa, Pak? Jelas karena antara P1 dan A1 dengan P2 dan A2 dan seterusnya, ini mereka kan GCD-nya 1, tidak punya faktor persekutuan yang sama kecuali 1, ya kan ya? Jadi bisa dong mengawetkan perkalian dong sesuai definisi fungsi multiplikatif. Oke, buktinya tidak akan saya urai secara detail. Oke. Nah, kita demonstrasikan. Kita ingin mencari V36 ya. Nah, kita buat bilangan berurutan dari 1 sampai 36, tapi ngurutnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kita lihat pada baris ke satu ini, banyaknya bilangan yang relatif prima ke 9 ya di sini di baris pertama ini itu ada sebanyak berapa? Ini 1 2 3 4 5 6 ya. Dan di baris ketiga juga 6. Ya. Dan kalau kita tarik ke bawah begini, banyaknya bilangan yang relatif prima keempat itu ada berapa? Maka ada 2, yaitu 1 dan 3. Ya. Di kolom kedua juga ada 2 yang relatif prima keempat, 5 dan 7. Ya. Nah, kalau kita fokus ke 36 ini, banyaknya bilangan yang relatif prima ke 36 di bilangan-bilangan ini, maka itu ada sebanyak 12 ini. Ya. Yang terlingkari ini. Jadi bisa dibilang V36 itu sama dengan 2 kali 6. 2 baris ini dan ada 6 bilangan. Ya. Dan itu tidak lain adalah V4 kali V9. Nah, di sini mulai berpikir, wah ini jangan-jangan fungsi V Euler itu fungsi multiplikatif dong. Iya enggak ya? Nah,
barulah dijawab oleh teorema 4.5 yang memang bilang jika M dan N relatif prima, maka fungsi V Euler itu berlaku V M kali N sama dengan Vm kali Vn. Teorema inilah yang mendeklarasikan bahwa fungsi V Euler merupakan fungsi multiplikatif. Jadi fungsi V Euler itu salah satu contoh dari fungsi multiplikatif. Ya. Buktinya silakan pelajari sendiri. Ilustrasinya mirip seperti kotak-kotak tadi ya, cuman diperumum M dan N-nya ya. Oke. Nah, sehingga dengan memanfaatkan fakta bahwa fungsi V Euler merupakan fungsi multiplikatif, maka diperolehlah teorema 4.6 yang bunyinya begini. Jika N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, dan seterusnya PR pangkat AR, artinya jika N punya faktorisasi prima seperti berikut, maka kita bisa mengetahui nilai Vn pakai rumus ini. Ya. Vn sama dengan 1 min 1 per P1 dikali 1 min 1 per P2 dan seterusnya sampai 1 min 1 per Pn. Dengan ini berarti bahwa kita bisa mencari Vn untuk n bilangan asli berapapun tanpa harus ngelis dari 1 sampai n. Yang relatif prima ada berapa ya? Nggak usah, cukup pakai rumus ini. Ya. Oke, buktinya simple. Hal ini terjadi karena Vn itu kan fungsi multiplikatif, sehingga Vn bisa diurai gini dong. Ya, aman. Nah, setelah itu, masing-masing ini kan berbentuk prima berpangkat. Bisa kita cari pakai fakta yang awal tadi ya. Sehingga kalau kita mau mencari Vn itu kan sama dengan ini ya. Oke. Ini dikumpulin, ini tidak lain jadi n sehingga diperolehlah rumus ini. Oke. Contoh. Pak, saya mau cari V100 berapa? Apakah saya harus ngurutkan bilangan dari 1 sampai 100 terus ngecek yang relatif prima ada berapa banyak? Lama. Kita pakai rumus tadi aja. 100 kita ubah ke faktorisasi prima. Ya. Caranya gimana Pak? Bisa pakai font faktor kalau SD ya. Oke, 100 itu kan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Aman? Udah, masukin aja ke rumus teorema 4.6. N yaitu 100 dalam kurung 1 min 1 per P1 yaitu 2, 1 min 1 per P2 yaitu 5. Jadi jawabannya 40. Kalau kita mau mencari lebih besar lagi bilangannya, V720, nggak apa-apa, kita ubah 720 ini ke faktorisasi primanya, sehingga masukkan ke rumus teorema 4.6 diperolehlah 192 jawaban. Oke. Lanjut. Nah, selain fungsi V Euler, saya perkenalkan juga dengan fungsi ini. Fungsi ada jumlahan dan banyaknya divisor atau pembagi positif ya. Definisi. Oke. Kita berkenalan dulu sama fungsi sumatori ya. Fungsi sumatori definisinya seperti berikut. Misalkan f adalah fungsi aritmatik, maka fungsi f besar yang didefinisikan seperti ini. Fn sama dengan sigma ya, d yang membagi n dari fd. Artinya kita akan menjumlahkan f dari d. D itu siapa? D itu bilangan yang habis membagi n. Gitu ya. Nah, fungsi inilah yang disebut dengan fungsi sumatori dari f kecil. Ya. Contoh. Misal f kecilnya diberikan fungsi kuadrat.
FD sama dengan D kuadrat. Maka fungsi sumatori dari fungsi F kecil ini itu definisinya ya jumlahan dari fungsi faktor-faktor dari D gitu ya. Contoh, Pak, kalau kita mau mencari F12, gimana F12? Ya udah F besar 12 sama dengan jumlahan dari F kecil D. D-nya siapa aja? D-nya faktor-faktor dari 12. Kita tahu faktor dari 12 kan ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, nilai fungsi dari faktor-faktor itu kita cari, kemudian dijumlahkan semua. Jadi F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F6 tambah F12. Nah, karena F-nya tadi adalah fungsi kuadrat, berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 12 kuadrat, nanti ketemu hasilnya 210. Itulah yang disebut dengan fungsi sumatori ya. Oke, lanjut. Nah, ada suatu fungsi unik yang akan saya perkenalkan, namanya fungsi jumlah dari pembagi positif atau sum of divisor function ya. Apa definisinya, Pak? Definisinya adalah seperti ini ya. Simbolnya sigma kecil, jadi sigma n itu sama dengan jumlah dari faktor positif bilangan n. Contoh ya. Misal kita ambil aja yang agak tinggi. V10. Oh, bukan V ya, sorry. Sigma 10. Berapa sigma 10? Berarti carilah faktor-faktor positif dari 10. Yaitu 1, 2, terus 5, ya, terus 10. Ada 4. Nah, itu semua dijumlah. Hasilnya ada sebanyak 18. Jadi, sigma 10 adalah 18 ya. Nah, fungsi jumlahan divisor ini ya, itu juga merupakan fungsi sumatori ya, dengan FD-nya sama dengan D sendiri. Oke. Kalau kita lihat apa rumusnya ini? Wah, ini juga tidak beraturan secara terlihat. Jadi gimana rumusnya itu juga jadi misteri ya. Fungsi yang kedua, ini fungsi banyaknya divisor atau fungsi banyaknya faktor-faktor positif dari n. Ini juga adalah fungsi sumatori, tapi fungsi aritmatiknya diganti 1. Jadi simbolnya nanti tau n itu adalah sama dengan sigma 1 sebanyak faktor-faktor positif dari n. Ya. Intinya banyaknya faktor positif dari n. Contoh, saya ambil n-nya 10. Maka tau 10 itu adalah berapa banyaknya faktor positif dari 10. Kita tadi udah ngelis yaitu 1, 2, 5, dan 10. Jadi ada sebanyak 4. Jadi tau 4 sama dengan 10. Ya. Lanjut. Nah, setelah kita lakukan demonstrasi ini, ya, ini demonstrasinya, kita tahu kita menemukan fakta yang mengarah bahwa fungsi sumatori itu adalah fungsi multiplikatif juga, gitu ya. Nah, kita cek secara analitik, ternyata di teorema 5.1 diperolehlah begini. Jika F adalah fungsi multiplikatif, ya. Jadi jika F fungsi multiplikatif, maka fungsi sumatori dari F atau F besar N itu juga fungsi multiplikatif. Buktinya kalian pelajari sendiri. Jadi syarat dari fungsi sumatori menjadi fungsi multiplikatif, syaratnya F kecilnya, fungsi aritmatiknya juga harus multiplikatif. Gitu ya. Sehingga dampaknya, kita tahu kan tadi F fungsi konstan 1 kan multiplikatif.
Fungsi identitas kan multiplikatif. Jadi, fungsi sumatori dari kedua fungsi tersebut juga multiplikatif. Siapa Pak fungsi sumatori dari dua fungsi tadi? Yaitu fungsi jumlahan faktor positif dan fungsi banyaknya faktor positif. Artinya fungsi sigma kecil tadi itu juga merupakan fungsi multiplikatif dan fungsi tau juga merupakan fungsi multiplikatif. Ya, buktinya gampang. Akibatnya dari memanfaatkan fakta bahwa fungsi sigma dan fungsi tau juga merupakan fungsi multiplikatif, kita bisa menghitung ya rumus dari fungsi multiplikatif dan fungsi tau dan fungsi sigma untuk P pangkat S untuk bilangan prima berpangkat, yaitu seperti berikut ya. Oke. VPS sama dengan PS plus P pangkat sigma P pangkat S sama dengan P pangkat S plus 1 min 1 per P min 1. Sedangkan tau P pangkat S sama dengan S plus 1. Oke, buktinya gampang. Nah, ini adalah ilustrasinya. Misal, tau 125. Berapa banyaknya bilangan bulat positif yang habis membagi 125? Itu ya udah tinggal masukin ke rumus. 125 kan 5 pangkat 3. Ya udah langsung aja 3 plus 1 sama dengan 4. Begitu juga sigma sigma 5 pangkat 3. Ini artinya jika kita jumlahkan faktor dari 125 semua, ya, faktor-faktor positifnya, jumlahnya berapa? Nah, itu kita nggak usah ngelis, langsung aja pakai rumus ini. 5 pangkat 4 min 1 per 5 min 1. Jadi totalnya jumlah semua faktor-faktor 5 pangkat 3 itu adalah 156. Nah, karena sigma dan tau juga fungsi multiplikatif. Jadi, kalau kita mau mencari untuk N berbentuk umum, sembarang bilangan asli, gimana caranya Pak? Pakai teorema 5.4. Yaitu ubah dulu N ke dalam bentuk faktorisasi prima. Habis itu, substitusikanlah ke sini. Itulah nilai sigma N dan nilai tau N. Ya, buktinya dengan memanfaatkan fungsi multiplikatif. Kita tahu fungsi multiplikatif kan bisa diurai seperti ini. Yes, aman ya? Lanjut, contoh. Gimana cara menghitungnya, Pak? Nah, ini. Kita dari fungsi sigma dulu. Sigma 200 artinya ada berapa jumlah dari semua faktor positif dari 200 berapa? Kita nggak usah ngelis ya. Ubah dulu 200 ke dalam bentuk faktorisasi prima, yaitu 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Habis itu masukkan ke rumus pada teorema 5.4 tadi, yaitu 2 pangkat 4 min 1 per 2 min 1. Habis itu ini 5 pangkat 3 min 1 per 5 min 1. Jadi jawabannya hasil akhirnya adalah 465. Kalau mau mencari banyaknya faktor positif dari dari 200, ya berarti tau 200. Ubah ke faktorisasi prima, habis itu cukup lihat pangkatnya, rumusnya ya. Jadi pangkatnya tambah 1 kali pangkat 5 juga ditambah 1. Total 12. Itu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Itulah bab fungsi multiplikatif dan aplikasi dari fungsi-fungsi multiplikatif. Yaitu salah satu contoh fungsi multiplikatif itu adalah tadi fungsi konstan 1, fungsi identitas, fungsi V Euler, fungsi sigma yaitu fungsi jumlah dari semua faktor-faktor positif, dan fungsi tau yaitu fungsi banyaknya faktor-faktor positif. Oke. Ya udah, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih.